semuanya berubah. Ia berbicara dengan bahasa teknis, menjelaskan prinsip konversi energi plasma, efek gelombang elektromagnetik terhadap struktur logam, dan sistem pemandu berbasis kecerdasan buatan yang dapat menghindari deteksi radar. Simulasi digital sederhana yang ia bawa, hanya menggunakan aplikasi di ponsel jadulnya, memperlihatkan bahwa sistem rudal ciptaannya dapat melesat 9 kali kecepatan suara dan menghancurkan target dengan ledakan plasma terarah, bukan ledakan fisik. Lebih mengejutkan lagi, senjata ini tidak menimbulkan radiasi sisa seperti senjata nuklir, sehingga bisa disebut senjata bersih paling mematikan. Para ilmuwan militer terdiam. Salah satu jenderal tua bahkan bergumam, "Ini belum pernah kita lihat sebelumnya." Yohanua menjelaskan bahwa konsep ini ia ciptakan sebagai bentuk cinta terhadap tanah air. Ia ingin Indonesia memiliki kekuatan pertahanan sendiri tanpa tergantung negara asing. Papua mungkin tertinggal secara pembangunan, tapi kami tidak tertinggal dalam mimpi dan otak, ujarnya tegas di depan hadirin. Suasana hening berubah menjadi tepuk tangan panjang. Bahkan Menteri Pertahanan yang hadir langsung meminta Yohanua untuk bertemu secara khusus setelah acara. Kabar tentang anak Papua jenius ini langsung menyebar ke lingkungan elit militer dan akademisi. Banyak yang tidak percaya bahwa seorang anak dari daerah yang dianggap pelosok bisa melampaui pemikiran profesor-profesor teknik di universitas besar. Bahkan intelijen militer asing dikabarkan mulai mencari tahu siapa sebenarnya Yohanua. Namun pihak Kementerian Pertahanan segera mengamankan seluruh dokumen proyek dan melabelinya sebagai informasi strategis tingkat tinggi. Presiden Prabowo, yang dikenal sangat fokus pada penguatan alutsista, segera membaca laporan tersebut. Dalam catatannya, ia menulis, "Temui anak ini. Kita tidak boleh kehilangan dia. Ini masa depan bangsa." Dalam waktu singkat, tim protokoler istana menghubungi Yohanua dan keluarganya, menawarkan kunjungan kehormatan langsung ke Jakarta untuk bertemu dengan orang nomor 1 di negeri ini. Di hari-hari menjelang pertemuan itu, nama Yohanua Wambrau menjadi perbincangan nasional. Media lokal mulai meliput kisahnya, dari masa kecilnya di Wamena hingga penemuannya yang disebut melebihi nuklir. Namun bagi Yohanua, ini bukan soal popularitas. Ia berkata kepada ibunya sebelum berangkat ke Jakarta, "Saya hanya ingin Indonesia disegani, dan Papua tidak diremehkan lagi." Ia tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah wajah kekuatan militer Indonesia selamanya. Setelah mendapatkan laporan rahasia dari Kementerian Pertahanan, Presiden Prabowo langsung meminta pertemuan khusus dengan tim ahli militer. Di ruang rapat terbatas, laporan tentang penemuan siswa asal Papua bernama Yohanua Wambrau dibacakan dengan rinci. Presiden mendengarkan dengan seksama, sesekali mengernyitkan dahi saat mendengar istilah teknis seperti plasma hipersonik termonuklir, namun tetap fokus. "Kalian yakin ini bukan rekayasa?" tanyanya. Kepala Staf Gabungan hanya menjawab, "Tidak, Pak. Ini murni hasil otaknya sendiri. Tak ada negara lain yang punya rancangan selevel ini." Keesokan harinya, Yohanua bersama ibunya diterbangkan ke Jakarta dengan pengawalan ketat. Ia ditempatkan di Wisma Negara, diberi pendamping dari Badan Intelijen Strategis, BAIS, dan dijadwalkan bertemu Presiden pada pukul 10 pagi. Yohanua tidak tampak gugup, justru terlihat tenang. Ia membawa kembali maket rudalnya, papan skema, dan coretan teorinya yang ditulis tangan. Bagi Yohanua, ini bukan pertunjukan, tapi langkah menuju kedaulatan Indonesia. Di dalam ruang pertemuan Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyambut Yohanua dengan senyum hangat. "Kamu anak hebat. Saya dengar kamu punya ide yang bisa mengubah sejarah," ucap Prabowo sambil menjabat tangan Yohanua. Dengan percaya diri, Yohanua memaparkan teknologinya secara langsung kepada Presiden, dengan diagram alur energi, lintasan rudal, hingga dampak destruktif elektromagnetik tanpa bahan kimia berbahaya. Rudal ini tidak butuh hulu ledak nuklir, cukup memanfaatkan ledakan plasma terarah dan high presisi, jelasnya. Presiden tertegun. Kalau ini dikembangkan, apakah bisa menyaingi kekuatan rudal balistik negara-negara besar? Tanya beliau. Yohanua mengangguk. Bahkan bisa melampaui, karena tidak terdeteksi radar konvensional dan tidak meninggalkan jejak panas, jawabnya mantap. Disinilah keputusan penting diambil. Presiden Prabowo langsung menginstruksikan Kepala BIN dan Menteri Pertahanan untuk mengamankan anak ini dan mengintegrasikannya ke dalam proyek strategis negara. Yohanua kemudian dimasukkan ke dalam program rahasia bernama TKSN, Tim Khusus Strategi Nasional. Tim ini terdiri dari ilmuwan terbaik Indonesia, beberapa perwira tinggi TNI, dan pakar teknologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Pertahanan. Di bawah pengawasan langsung Presiden,
TKSN bertugas memulai pengembangan rudal berdasarkan rancangan Yohanua yang nantinya diberi nama R-17 Yohanua. Tak ingin menarik perhatian dunia, proyek ini disamarkan sebagai program teknologi luar angkasa sipil. Lokasi pengembangannya pun dipilih di wilayah terpencil Maluku Utara, di sebuah pulau milik negara yang sebelumnya menjadi kawasan latihan militer. Sebuah laboratorium bawah tanah dibangun dalam waktu 3 bulan dengan fasilitas terbaik yang dimiliki Indonesia. Yohanua menjadi pusat dari semua pengembangan ini. Di laboratorium tersebut, Yohanua bekerja siang dan malam. Ia dibantu oleh ilmuwan senior, namun setiap keputusan desain tetap berada di tangannya. Tidak jarang ia memberikan koreksi terhadap rumus yang dikerjakan oleh profesor yang usianya 3 kali lipat darinya. Meskipun usianya masih belia, pikirannya seakan telah berada puluhan tahun di depan. Dia bukan jenius biasa. Dia visioner, ujar Kolonel Nurdin, komandan fasilitas rahasia tersebut. Di sisi lain, Presiden Prabowo juga mulai menyusun strategi diplomatik untuk menghadapi dampak jangka panjang jika proyek ini bocor ke dunia internasional. Ia sadar, jika Indonesia benar-benar memiliki teknologi rudal hipersonik plasma, maka posisi geopolitik negara akan berubah total. Oleh karena itu, semua komunikasi proyek dienkripsi, dan hanya 3 orang di luar tim TKSN yang mengetahui detail proyek ini, Presiden, Menteri Pertahanan, dan Kepala BIN. Ketika prototipe awal berhasil dirakit, simulasi pertama dilakukan. Di ruang kontrol, semua mata tertuju pada layar. Simulasi memperlihatkan rudal menembus atmosfer, berbelok secara mandiri, dan menghantam target yang diprogram dari jarak 5.000 km. Tidak hanya akurat, tapi juga mampu memutus sistem komunikasi dan radar target sebelum menyentuh permukaan. Ini adalah senjata, pembungkam total, yang tidak pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Yohanua, yang duduk tenang di belakang ruang kontrol, hanya berkata lirih, "Ini baru awal." Ucapan itu kemudian menjadi kalimat simbolik yang ditempel di pintu laboratorium bawah tanah sebagai semangat tim. Mereka semua sadar bahwa apa yang mereka kerjakan bukan sekadar proyek pertahanan, tapi perubahan paradigma militer Indonesia. Kabar internal tentang proyek ini perlahan menyebar ke telinga sejumlah petinggi militer negara sahabat. Amerika Serikat dan Inggris mulai curiga terhadap peningkatan aktivitas militer Indonesia di wilayah timur. Namun mereka tidak memiliki bukti kuat. Satelit mata-mata mereka hanya menangkap aktivitas konstruksi biasa, karena seluruh peluncuran uji coba dilakukan di bawah laut atau di wilayah antariksa semu. Presiden Prabowo mulai menyiapkan langkah-langkah diplomatik, termasuk mempererat hubungan dengan negara non-blok seperti Brasil, Turki, dan Afrika Selatan. Dalam sebuah pertemuan dengan Duta Besar Rusia, Prabowo hanya berkata dengan santai, Indonesia sedang membangun masa depannya sendiri. Tidak akan jadi boneka siapapun. Sementara itu, Yohanua mendapat pelatihan khusus intelijen dan keamanan pribadi. Pemerintah khawatir ia menjadi target operasi rahasia dari agen luar negeri. Namun Yohanua tidak gentar. "Kalau saya harus mati untuk Indonesia, itu bukan masalah. Tapi saya ingin sempat melihat senjata ini menjaga negeri saya terlebih dahulu," ujarnya kepada Kolonel Nurdin. Bab ini pun ditutup dengan keputusan penting dari Presiden Prabowo, mengukuhkan proyek R-17 Yohanua sebagai pilar utama modernisasi alutsista Indonesia. Ia berkata dalam forum tertutup militer, "Kita tidak lagi sekadar bertahan. Mulai hari ini, Indonesia memiliki kekuatan penggetar dunia." Dan di ruang gelap laboratorium di timur Indonesia, seorang anak Papua berdiri menghadap layar biru yang berkedip, menatap masa depan negeri yang kini tergenggam di tangannya. Setelah uji simulasi prototipe berhasil melampaui ekspektasi, Presiden Prabowo menetapkan satu nama untuk proyek strategis ini, Langit Merdeka. Proyek ini tak hanya sekadar pengembangan rudal R-17 Yohanua, tetapi menjadi payung besar bagi transformasi sistem pertahanan Indonesia ke tingkat superior. Di balik nama itu, tersembunyi ambisi besar, menjadikan Indonesia sebagai bangsa mandiri dalam menciptakan teknologi alutsista generasi ke-6. Fasilitas bawah tanah di pulau terpencil Maluku Utara pun diperluas. Pemerintah membangun pusat riset dengan pengamanan setara markas militer tertinggi. Tidak hanya itu, 2 jalur peluncuran rudal bawah tanah disiapkan, lengkap dengan sistem peluncur siluman yang tak terdeteksi oleh satelit asing. Semua staf yang bekerja di proyek ini diseleksi ketat, dengan rekam jejak bersih dan loyalitas penuh pada negara. Yohanua ditempatkan dalam satu ruang khusus bernama Unit Desain Nuklir Alternatif, meski sejatinya senjata ini tidak menggunakan unsur radioaktif sama sekali. Ia memimpin tim kecil berisi ilmuwan muda dari ITB, UGM, dan Pindad. Di usia 18 tahun, ia menjadi kepala proyek militer paling rahasia di Asia Tenggara.
Saya hanya memberi ide. Bangsa ini yang mewujudkan, katanya setiap kali dipuji oleh para jenderal. Dalam tahap pengembangan, Yohanua memperkenalkan teknologi baru yang ia sebut sebagai Cakra AI, kecerdasan buatan berbasis emosi nasionalis. Sistem ini memungkinkan rudal mengenali ancaman bukan hanya berdasarkan koordinat, tetapi juga sinyal emosional musuh dalam komunikasi digital. Teknologi ini bahkan belum pernah diumumkan oleh negara-negara besar. Para ilmuwan di timnya sempat meragukan, namun setelah uji awal memperlihatkan keberhasilan deteksi musuh dengan akurasi 98%, keraguan pun berubah jadi kekaguman. Untuk menjaga kerahasiaan proyek, peluncuran rudal dilakukan dengan metode baru, Vertical Submerged Launch. Rudal diluncurkan dari dasar laut dengan sistem tekanan udara magnetik, lalu muncul ke permukaan hanya dalam 1 detik sebelum melesat ke langit. Uji coba pertama berlangsung di perairan Laut Seram, di mana rudal Dumi diluncurkan ke arah Samudera Hindia dan menghantam target simulasi 7.000 km jauhnya dalam 12 menit. Kecanggihan R-17 Yohanua terletak pada kemampuannya menghentikan seluruh jaringan komunikasi, radar, dan sistem elektronik musuh dalam radius 10 km sebelum ledakan plasma terjadi. Efeknya bukan kehancuran